guys. Ya Mas Lukman sebelumnya turut berduka cita atas kepergian sang adik ya? Sang kakak gitu. Mungkin kronologinya seperti apa sih Mas Lukman kalau kita boleh tahu? Ya Mbak Santi memang udah sakit udah dari beberapa tahun lalu, tapi habis itu sempat pulih, cukup lama juga pulih sampai akhirnya di awal tahun kemarin, awal tahun kemarin dia mulai mengeluh sakit lagi perutnya. Setelah itu dioperasi, tapi semenjak dioperasi keadaannya naik turun sih. Baik masuk lagi rumah sakit, sampai kemarin di minggu kemarin drop lagi, masuk rumah sakit lagi ya. Dan Tuhan sudah menentukan bahwa kemarin sore jam 15.15 Mbak Santi dipanggil. Kalau boleh tahu mungkin sakitnya sakit apa gitu Mas Lukman? Sebenarnya itu masalah. Sebenarnya kalau dulu itu kan ada tumor yang besar diangkat. Nah, sekarang juga ada problem di khususnya yang memang entah itu kanker atau apa ya, tapi tertutup oleh lendir yang banyak. Nah, sehingga waktu itu diperlukan operasi untuk memotong sebagian ususnya. Nah, itu sudah dilakukan, tapi ya namanya kita manusia berupaya. Mbak Santi juga sebenarnya orang yang punya semangat yang tinggi untuk sembuh. Dia nggak pernah mengeluh, benar-benar berupaya untuk sembuh. Apapun pengobatan dia lakukan. Cuman kembali lagi memang udah takdir Tuhan, Mbak Santi harus kembali pulang. Meninggalkan berapa anak? Mbak Santi kebetulan nggak punya anak, kebetulan nggak punya anak. Juga ya memang kebetulan nggak dikaruniai anaknya. Yang ada firasat nggak sih? Sebenarnya kalau dari aku sebenarnya lebih kepada jaga-jaga dalam situasi apapun sih, karena kan memang kondisinya kayak gitu. Cuman kalau disebut firasat nggak tahu ya itu. Kita kadang-kadang ada yang memang ada punya firasat atau apa, mungkin cuman kayak ada perasaan nggak enak tapi nggak tahu apa gitu aja, tapi bukan yang terus gimana. Aku juga karena masih banyak kegiatan, juga masih kerja, kemarin juga gitu pagi masih di rumah sakit nemenin Mbak Santi, terus agak siangan karena harus pergi dulu. Kemarin tiba-tiba soal jam 15 itu dikabarin oleh Mbak Santi udah nggak ada, makanya langsung ke rumah sakit. Dimakamkan sama yang lahat dengan papa gitu ya, karena itu keinginannya Mbak Santi. Jadi Mbak Santi tuh cukup dekat banget sama papa ya, makanya dia minta untuk dimakami satu tempat sama papanya. Kita kemarin coba ngurus, ternyata bisa dari pemakaman juga pulang oke. Karena emang semua ibunya papa di sini, bapaknya papa di sini, buyutnya papa juga di sini dikuburin, jadi memang kayaknya mau di sini. Tapi Mas Lukman kalau boleh tahu sosok seperti apa sih Kak Santi dari kacamata Mas Lukman gitu? Kalau buat aku dia orang yang cukup ceria ya, ceria, kakak yang baik, kakak yang sangat perhatian sama dia, kakak yang sangat anak yang sangat perhatian juga sama orang tuanya gitu. Mbak Santi tuh hidupnya bener-bener mikirin banyak orang gitu. Kalau mikirin papa gimana waktu itu, mikirin mama gimana, mikirin aku gimana, Ancang gimana. Jadi a lot of things di kepalanya dia gitu. Tapi sebenarnya Mbak Santi itu orang yang punya semangat yang tinggi gitu. Ceria gitu. Nggak kalaupun dalam kesedihan tuh berupaya untuk bersyukur dan ngelewatin itu aja gitu. Nggak usahanya larut-larut dalam kesedihan. Ya contohnya waktu dalam keadaan sakit ini dia nggak pernah ngeluh yang benar-benar gimana ya, maksudnya ya dia paling coba ngeluh sakit tapi dia berupaya untuk tetap makan, mau diinfus dia oke gitu, mau apa oke gitu kan. Dia sebenarnya menurut aku juga orang yang punya semangat yang kuat, tapi ya balik lagi takdir. Di postingan juga mengatakan ikhlas ya, tapi sedih juga sih. Ya namanya kita kehilangan orang yang bagian dari kita, bahkan hidup ya namanya kakak ya, dari kecil bareng segala macam, pasti kita merasa kehilangan. Tapi aku ngelihatnya bahwa kita nggak boleh egois juga. Kalau kita terus pengen Mbak Santi tetap ada di bisnis bareng kita, tapi kondisinya sakit kayak gitu kan kasihan Mbak Santinya gitu. Jadi aku pikir ini yang terbaik ya, walaupun ya memang berdoa supaya kita yang ditinggalkan minta dikuatkan aja. Mungkin ya pasti beberapa hari ke depannya akan sangat-sangat merasa kehilangan ya, karena sosok
tiba-tiba nggak ada, apalagi mama yang memang tinggal bareng Mbak Santi kan. Saya pikir itu sangat sangat sulit buat mama untuk benar-benar pasti perlu waktu yang panjang untuk dia bisa benar-benar ngerasa oke, benar harus ikhlas, walaupun dia udah ikhlas dia gimana ya namanya, apalagi ibu gitu ya, dari dagingnya sendiri dia melahirkan ya, tinggal kita anak-anaknya berusaha untuk menjaga mama supaya tidak berlarut-larut. Mas Lukman dulu sedekat apa sama Mbak Santi kayak sampai akhirnya kayak membekas banget gitu? Sebenarnya kita bukan orang yang tiap hari ketemu, tapi komunikasi tetap jalan. Karena kan setelah punya keluarga apalagi ya, masing-masing punya kehidupan masing-masing. Tapi buat aku tuh bukan masalah sangat-sangatnya, tapi lebih ke bukan kuantiti tapi kualitas. Bahwa kita punya ikatan yang erat. Walaupun juga ya itu tadi aku bilang, bagi yang punya keluarga masing-masing kita kadang-kadang nggak bisa tiap hari ketemu. Tapi ya ada beberapa hal yang Mbak Santi masih sepanjangnya aku, Mbak Santi juga apalagi sebagai satu keluarga, Mbak Santi juga sebagai paling tua ingetin juga, ini makamnya papa belum dibayar, ntar kamu tolong traktir ya. Jadi hubungan itu tetap jalan, kadang-kadang yang makan bareng mama juga sekalian gitu. Aku pikir kedekatan itu lebih ke situ gitu ya, apalagi dulu kecil kita selalu bareng. Cukup panjang masa kecil aku berdua sama Mbak Santi karena anak yang ketiga tuh lahirnya jaraknya cukup jauh dengan kita berdua. Main film juga bareng dulu kan sama Mbak Santi sama Ajeng. Ya so tough, tapi ya aku seneng karena akhirnya Mbak Santi udah gak sakit lagi, itu aja yang paling penting. Pada saat sakit sendiri Mbak Santi masih ada kayak mungkin yang dibikin. Oh enggak sih, karena kan semenjak umur berapa tuh Mbak Santi udah memutuskan untuk tidak terlibat lagi di dunia seni kan. Dia nggak main film lagi apa, dia lebih menjadi ibu rumah tangga. Mbak Santi tuh punya hobi bikin kue, bikin somai gitu. Dia lebih usaha sendiri gitu kan. Dan dia udah bahagia dengan seperti itu. Jadi memang sama sekali udah tidak menyentuh atau bekerja di situ. Cuman dia masih terlibat dulu zamannya papa hidup. Kalau papa konser, jadi papa itu kan harus sama orang yang dia percaya gitu. Nah yang selalu jagain papa untuk jadi kayak assist atau jagain kalau lagi konser atau apa ya Mbak Santi. Makanya aku bilang Mbak Santi itu dekat sekali sama papa. Makanya dia mintanya barengan papa. Mungkin